Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mbak-mbak. Terima kasih sudah percaya kepada saya untuk melaksanakan konseling kelompok ya kali ini. Nah, sebelumnya biar kita lebih akrab dan juga lebih enak, kita perkenalan dulu ya. Oke, dimulai dari saya. Nama saya Ica Nilhatin Syurfa, bisa dipanggil Ica. Nah, saya di sini nanti sebagai konselor yang akan membantu mbak-mbak semuanya untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan kita bahas hari ini. Nah, perkenalannya bisa dimulai dari Mbak ini mungkin. Baik, perkenalkan nama saya Martina Eka Putri, biasa dipanggil Putri. Oke. Ya, kalau saya sendiri Vina Iriana, bisa dipanggil Mbak Vina. Oke, Mbak Vina, Mbak Putri ya. Sebelumnya sudah pernah ikut konseling belum, baik yang individu maupun yang kelompok? Kalau saya belum pernah. Belum pernah. Ya, kalau saya tuh udah pernah mengikuti yang individu. Yang kelompok belum pernah sama Belum, sekali ya. iya. Oke. Di sini saya jelaskan dulu biar kita nggak asing gitu ya. Untuk konseling kelompok itu nggak jauh beda sama konseling individu. Nah, konseling kelompok itu nanti di sini Mbak Putri dan juga Mbak Vina akan menjelaskan atau mengungkapkan lah masalahnya itu apa. Nah, nanti Mbak Vina ataupun Mbak Putri nanti boleh memberikan saran atau masukan-masukan untuk kita diskusikan sebagai solusinya. Nah, Mbak Vina dan juga Mbak Putri itu jangan takut untuk mengungkapkan masalahnya itu apa, karena di sini nanti yang tahu itu hanya kita bertiga. Jadi masalah yang ada di dalam ruang konseling ini jangan sampai keluar begitu. Bagaimana? Ada yang ditanyakan sebelum kita melakukan konseling? Belum ya? Sudah paham ya? Oke. Nah, untuk mengungkapkan masalahnya dimulai dari mana dulu? Mbak Putri dulu? Boleh. Oke, silakan. Saya itu mahasiswa semester 4, juga sibuk dengan magang, tapi saya juga kerja. Jadi saya itu sulit mengatur waktu gitu loh antara kuliah saya dengan pekerjaan saya. Sedangkan saya kan semester 4, Iya. harus ada magang, ada kegiatan-kegiatan lain, tapi juga ada disibukkan dengan pekerjaan lagi gitu. Jadi saya bingung untuk mengatur waktu antara kuliah sama kerja saya, apalagi kalau kuliah itu kan ada tugas-tugas banyak gitu. Seperti itu. Jadi Mbak Putri ini susah untuk ngatur waktunya ya, karena bertepatan dengan Mbak Putri yang semester 4, terus masih kerja dan juga ada kegiatan-kegiatan lain begitu ya. Itu mempengaruhi nilai dalam tugas-tugas Mbak Iya, Putri? sangat mempengaruhi gitu. Kadang itu saya ngerjain tugas itu kayak kapan ya gitu, ngerjain tugasnya paling ya malam. Oh, seperti itu. Kayak sistem kebut semalam gitu ngerjainnya. Tapi efisien? Menurut saya sih enggak, kayak gimana ya, kayak terburu-buru gitu loh. Oke. Nah, di sini Mbak Vina mungkin ada saran untuk Mbak Putri? Kalau menurut saya itu kerjanya itu sistemnya kayak sip-sipan apa enggak? Iya. Kalau sip-sipan kan lebih baik Mbak Putri ambil di jam setelah kuliah aja. Terus kan nanti kan kalau masalah tugas kan bisa dikerjakan kayak pas kuliah atau pas malam hari ketika selesai kerja, atau pas liburan. Kan mesti kalau hari Minggu atau di lain hari itu kan biasanya kan ada libur gitu. Jadinya kan kalau kita ngambilnya sip-sipan tapi ambilnya yang sip setelah kuliah kan lebih enak gitu loh. Oh gitu. Berarti menyesuaikan dengan apa ya, jadwal kuliah saya. Jadi kayak lebih mempersatukan kuliah daripada kerja gitu. Oke, saran yang bagus ya Mbak Vina. Kalau menurut saya, Mbak Putri ini lebih pintar-pintar memanajemen waktu saja. Misalnya pagi sampai siang Mbak Putri kuliah, terus nanti siang sampai sorenya bisa diisi organisasi. Tapi organisasi itu kan tidak setiap hari kan. Nah, kalau misalnya memang Mbak Putri kerja juga, alangkah lebih baiknya itu organisasinya juga agak dikurangi, karena kan bekerja itu kan kewajiban ya. Kalau organisasi kan bisa disambi-sambi gitu. Jadi biar waktunya itu lebih bisa terjadwal. Terus Mbak Putri itu lebih tahu porsinya juga. Jadi
kalau misalnya memang lagi sibuk ya harus ada beberapa kegiatan yang dilepaskan. Contoh misalnya lagi magang atau sedang ada banyak tugas seperti UTS UAS, itu alangkah lebih baiknya ada beberapa kegiatan yang dilepaskan dulu. Bilang kalau sebenarnya baru sibuk atau bagaimana supaya pembagian waktunya itu pas, karena kan Mbak Putri kerja kan gitu. Jadi kan tidak bisa ditinggalkan begitu. Berarti kan harus ada yang diprioritaskan gitu ya? Iya, harus ada yang diprioritaskan seperti itu. Berarti tadi kan sarannya Ibu sama Mbaknya itu harus manajemen waktu, mengurangi kegiatan yang kurang bermanfaat, kurang bermanfaat sih, kayak mengurangi aja kegiatannya supaya lebih ada waktu untuk lebih fokus dengan kuliahnya begitu. Bisa dipahami ya Mbak Putri? Bisa, terima kasih. Iya, sama-sama. Ada lagi? Mungkin cukup itu dulu. Cukup itu dulu. Oke, sekarang Mbak Vina. Kalau masalah saya itu tidak jauh sih dari yang dialami Mbak Putri. Kalau saya itu susah dalam menangkap ilmu yang disampaikan dosen loh. Saya juga mahasiswa seperti Mbak Putri, tapi saya bedanya itu kalau ketika dosen menerangkan itu nanti masuk cuma nanti kayak berhilang gitu loh, nggak bisa meresap gitu. Padahal udah membeli buku, udah belajar ketika yang disampaikan dosen udah saya catat, terus kemudian kalau di rumah udah saya pelajari, tapi itu nangkapnya kayak agak susah gitu loh. Jadi kayak nggak nempel gitu ya ilmunya ya. Nah itu tuh udah pernah itu belum? Apa maksudnya mencoba, apakah semua mata kuliah atau mungkin ada beberapa mata kuliah aja gitu yang nggak nempel? Nggak semua sih, dibilang semua ya enggak, tapi kadang ya yang saya sukai gitu nanti kayak ada kayak gimana ya, iling-ilingan terus gitu loh, jadinya ini jadi kayak kalau yang nggak terlalu saya suka itu apa sih gitu, kayak lebih mengabaikan gitu loh. Oh, oke. Selama ini sejauh ini kalau misalnya belajar itu mungkin ada di jam-jam itu nggak kayak aturan jam gitu, misalnya habis maghrib sampai isya atau mungkin habis subuh gitu. Biasanya tuh kayak saya tuh cari waktu yang tenang gitu loh kan. Menurut saya waktu yang tenang itu di atas jam 9 gitu loh. Jam 9 malam, iya jam 9 malam sampai saya ngantuk gitu loh. Jadi kayak orang rumah, kayak suara TV, suara motor lewat kayak udah nggak ada gitu loh. Terus kalau nggak gitu ya kayak setelah subuh ngaji dulu terus baru belajar kayak gitu ya. Tapi tetap aja. Iya, saya rasa itu kayak apa sih kayak gitu loh, kayak kok gak ada bedanya kayak gitu. Oke, tapi udah pernah itu berarti udah pernah mencoba untuk cari waktu ya? Iya. Oke, terus untuk buku-buku bacaannya atau mungkin pernah mencoba enggak membaca buku tapi mendengarkan sebuah penjelasan gitu? Belum sih, tapi sejauh ini cuma lihat catatan yang disampaikan dosen. Iya. Oke, masalahnya itu ya. Mbak Putri mungkin ada saran untuk Mbak Vina dulu? Mungkin tadi kan Mbaknya bilang kalau belajar itu enaknya jam 9 ke atas gitu ya. Mungkin gaya belajarnya aja yang diubah gitu bisa Mbak. Gitu. Enaknya waktu apa ya Mbak? Ya tadi kan Mbaknya bilang jam 9 sampai malam gitu. Jadi mungkin membaca bukunya itu jam 9 ke atas, atau mungkin biasanya itu waktu subuh-subuh gitu loh. Jadi kayak otak kita kan masih fresh, belum ada terpikirkan apa-apa gitu. Ya, tapi kan saya sudah mencoba hal itu, tapi ya kayak tapi yang waktu subuh itu agak lumayan lah, agak nangkap kan. Soalnya kalau itu kan setelah itu langsung berangkat kuliah, jadinya agak nyangkal. Tapi kan kalau masih ingat-ingat ya, kalau yang malam kan kayak langsung ke bawah tidur, atau kalau kan main HP dulu kayak gitu kan. Yang membuat lupa mungkin ya itu juga. Oke, kalau menurut saya ya Mbak Vina, gaya belajar itu kan macam-macam. Ada yang gaya belajarnya tuh dia nggak paham kalau harus mendengarkan, dia harus membaca sendiri. Ada yang dia tuh harus buat resuman, ada yang dia tuh harus mendengarkan atau audio visual gitu. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya Mbak Vina itu dalam gaya belajar membaca ya, membaca sebuah buku yang tebal dengan tulisan yang banyak itu mungkin tidak terlalu paham,
itu alangkah lebih baiknya Mbak Vina itu coba cari poin-poin pentingnya saja. Misalnya gini, dalam satu paragraf itu pasti ada ide pokoknya apa. Nah, itu Mbak Vina coba ambil ide pokok itu, nah nanti dikembangin lewat pemahamannya sendiri gitu. Terus kalau misalnya dosen menjelaskan itu Mbak Vina mungkin nggak mencatat yang rinci gitu, karena kalau mencatat yang rinci itu terkadang kita bingung gitu kan. Diambil poin-poin pentingnya saja gitu, itu juga dikembangkan pakai pemahamannya Mbak Vina sendiri. Nah mungkin gaya belajarnya diubah, jadi enggak yang baca buku terus enggak, tapi mungkin mendengarkan podcast atau mendengarkan apa ya, sekarang kan banyak ya platform atau video-video yang terkait dengan pembelajaran. Nah mungkin bisa melalui itu atau lewat tulisan-tulisannya Mbak Vina sendiri yang dikembangkan seperti itu. Nah untuk mata kuliah yang memang tidak terlalu disukai itu menurut saya normal sih kalau misalnya tidak begitu menangkap ilmunya gitu. Tapi dalam kata artian ya kan tetap harus dipelajari begitu. Jadi alangkah lebih baiknya memang agak diproses. Mungkin kalau yang mata kuliah yang disukai itu sekali dijelaskan dosen paham, tapi untuk yang mata kuliah yang tidak begitu disukai mungkin harus diulang di rumah, mungkin harus diulang selama 2 hari sekali atau sehari sekali gitu-gitu. Nah itu untuk gaya belajarnya. Nah supaya biar cepat nangkepnya, kalau saran saya sebelum Mbak Vina untuk melakukan mata kuliah di kelas itu alangkah lebih baiknya tuh kayak baca-baca referensi dulu. Misal mengenai mata kuliah apa ya, misalnya komputer gitu kan. Nah itu coba cari-cari dulu soal bacaan-bacaan komputer atau mungkin aplikasi-aplikasi software yang ada di dalam komputer, seenggaknya tuh ada dasarnya dulu. Jadi kalau misalnya di ruang kelas itu tidak yang pure hanya mendengarkan dari dosen, jadi tuh Mbak Vina tuh punya awang-awang gitu. Nah itu mungkin bisa membantu Mbak Vina untuk lebih memahami materinya gitu. Jadi saya kira itu mau ambil yang disarankan Mbak Isa tadi terkait membaca buku dan mencari referensi, kemudian mengambil pokok-pokoknya saja, kemudian saya tulis dan nanti saya ulangi lagi yang saya singkat tadi ide pokoknya itu saya ulang lagi pas waktu mau masuk ke kelas. Nah gitu, jadi ada apa ya, ada resumen sendiri, nggak harus pakai patokan dari dosen seperti itu. Bisa dipahami ya Mbak Vina? Oke baik, dari permasalahannya Mbak Putri dan Mbak Vina sudah terjawab ya, sudah dapat saran-sarannya, sudah dapat solusinya. Ada permasalahan lagi? Sepertinya tidak, gimana dengan cukup ya, sudah lega ya. Oke, sedikit udah long gitu, udah kayak cerita itu kan sebagai beban gitu sih, cerita ke sesama, jadi agak long gitu loh. Oke, alhamdulillah kalau memang sudah. Nah kalau misalnya memang sudah, saya tunggu itu ya progresnya untuk dijalankan ke depannya bagaimana begitu. Semoga berhasil ya solusi dan juga saran-saran dari teman-teman semuanya. Kalau memang sudah tidak ada lagi, kita akhiri sesi konseling kita siang ini. Terima kasih Mbak Putri dan juga Mbak Vina sudah percaya kepada saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Terima kasih ya. Kami juga makasih ya. Iya, sama-sama. Kita makasih dulu. Iya.